Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang DDPL Toko Servis Komputer dari kelompok 3. Kami yang beranggotakan Kautsar Maulana Ibnu Asabil dengan NIM F1S1 19091 dengan saya sendiri. Kemudian Freddy Fitri ART dengan NIM F1S1 19072. Kemudian ada Riben Bernando Hasangapan P dengan NIM F1S1 19053. Kemudian ada Bagas Septiawan dengan NIM F1S1 19077. Kemudian ada M Fauzi Siswa dengan NIM F1S1 19118. Di sini ada daftar perubahan, teman-teman. Kemudian ada daftar halaman pembaruan. Kemudian ada daftar isi. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Itu tujuan penulisan dokumen. Kemudian ada lingkupan masalah. Ada kurangnya pengetahuan masyarakat akan trouble yang terjadi pada perangkat mereka seperti laptop, printer, komputer, dan sebagainya. Banyaknya masyarakat yang kurang percaya melakukan servis pembelian barang kepada toko-toko tertentu. Bagaimana membangun sistem informasi servis komputer ampas.com yang sesuai dengan kebutuhan? Bagaimana mempermudah mengolah data servis yang masuk maupun data servis yang keluar di ampas.com. Kemudian mengatasi efisiensi pengguna yang akan melakukan pembelian dan melakukan servis perangkat elektronik. Kemudian ada definisi istilah, yaitu ada DPPL, yaitu keterangannya. Ada deskripsi perancangan perangkat lunak, yang merupakan dokumen yang berisi deskripsi perancangan perangkat lunak, teman-teman. Kemudian ada SDD dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian ada aturan penamaan dan penomoran. Kemudian di sini ada referensi. Kemudian ada ikhtisar dokumen, teman-teman. Itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kemudian yang bagian bab 2 yaitu rancangan lingkungan implementasi. Di sini kami menggunakan sistem operasi Windows 8.1. Kemudian menggunakan developmentalnya yaitu Adobe Photoshop, ada Sublime Text, Visual Studio Code. Kemudian bahasa pemrograman kami menggunakan PHP dan JavaScript. Database Management kami menggunakan MariaDB dan PHP MyAdmin. Pada bagian bab 3 itu perancangan data. Di sini ada daftar tabel, yaitu nama-nama tabel kami. Ada nama tabel, primary key, data store, dan deskripsi. Di sini ada user, produk, service, galeri, ulasan. Kemudian ada aksesoris, teknisi, device, spesifikasi, laptop, printer, komputer, dan HP. Kemudian masuk ke 3.2, ada struktur tabel. Pada bagian selanjutnya itu tabel user. Pada bagian user, di sini ada filenya ID user. Kemudian ada jenis datanya, ada length atau ukurannya, dan itu ada primary key-nya. Dan ada nama, email, password, dan jenis kelamin. Masuk ke tabel selanjutnya itu tabel produk. Di sini ada ID user dan ID produk. Kemudian jenis datanya. Di sini kemudian ada tabel service. Ada ID user, ID service. Kemudian tabel galeri, yaitu galeri toko ya, teman-teman. Di sini ada ID user, pelatihan, prestasi toko, dan kerjasama. Kemudian ada aksesoris. Tabel aksesoris yaitu berisi produk, ada aksesoris laptop, printer, aksesoris komputer, dan aksesoris HP. Kemudian pada bagian tabel teknisi, di sini ada ID service, nama teknisi, alamat, spesialis, dan ID teknisi tentunya. Kemudian di sini ada device. Device ini adalah device ini adalah
perangkat yang akan user service, yaitu memiliki ada pilihan, yaitu ada laptop, ada komputer, ada printer, dan HP. Kemudian spesialis, yaitu spesialis dari teknisi tersebut. Ada ID spesialis, ada teknisi. Kemudian pada bagian produk laptop, di sini ada tabelnya, ada mereknya, ada Intel atau AMD-nya. Kemudian printer memiliki ID produk, ada merek, tipe, cartridge tinta, dan lain sebagainya. Kemudian ada komputer, ada ID produk, ada merek, Intel Core atau AMD. Kemudian ada pada produk HP, di sini ada ID produk, ada jenis, ada tipe. Kemudian ada skema relasi dari ampas.com. Di sini bisa kita lihat. Di sini ada user, user ini bisa memberi ulasan, bisa melihat galeri, bisa memilih produk yang berisikan ada HP, laptop, komputer, printer, aksesoris, dan servis. Kemudian di servis sendiri, yaitu bisa memilih perangkat apa, teknisinya siapa, kemudian bisa berkonsultasi. Oke, lanjut kita masuk ke bab 4, yaitu perancangan arsitektural. Nah, di sini ada kajian data dan aliran data. Yang pertama, proses pertama yaitu model analisis DFD level 1. Nah, ini tampilannya teman-teman. Kemudian ada arsitektur perangkat lunaknya. Di sini ada daftar, ada username, email, password, konfirmasi password, alamat, dan nomor telepon. Di sini ada go, yang berarti daftar, kemudian ada back. Kemudian ini yang bagian login teman-teman. Ada username, password, setelah itu login. Kemudian kita masuk ke proses yang kedua, yaitu DFD level 2, proses yang kedua, yaitu dengan pengolahan. Di sini ada pengolahan data service. Dengan data service-nya ada pengolahan data teknisina, kemudian ada user, ada admin. Kemudian kita masuk ke arsitektur perangkat lunaknya. Di sini ada layanan service. Di sini Anda bisa memilih perangkat Anda, kemudian merek dari perangkat Anda, kemudian nama teknisi kerusakan, kemudian Anda bisa mengkonfirmasi service, kemudian bisa berkonsultasi kepada teknisi. Kemudian di info teknisi, di sini ada nama teknisi, spesialis dari teknisi tersebut, ada nomor telepon teknisi. Di sini bisa kalian kirim pesan untuk teknisi. Ini jika kalian pilih menu konsultasi tadi ya teman-teman. Kemudian di sini ada proses servisnya, di sini ada display yang ditampilkan. Kemudian masuk ke proses yang ketiga, yaitu DFD level 1, yaitu pengolahan data diary. Di sini ada data diary, pengolahan data diary, ada user, ada admin. Kita lihat arsitektur perangkat lunaknya teman-teman. Di sini galeri. Di sini adalah tampilan dari galeri tersebut. Ada pelatihan, spesifikasi, sertifikasi, prestasi toko, relasi kerjasama, dan lain-lainnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke proses yang keempat, yaitu menggunakan DFD level 2 proses 4. Tampilannya seperti ini teman-teman. Ada pengolahan data produk, ada pengolahan data verifikasi pembayaran, dan konfirmasi ulasan. Ada data produk, data ulasan, data harga, data konfirmasi, kemudian ada user, ada admin, ya teman-teman. Masuk kita ke pilihan produk. Di sini ada pilihan produk ya teman-teman. Bila kalian pilih laptop, maka akan muncul produk-produk laptop yang ada di toko kami. Selanjutnya ada jaringan,
ada aksesoris, printer, komputer, spare part, dan lainnya. Di sini kalian juga bisa melihat ulasan pembeli, bisa juga memberikan ulasan untuk kami. Ini ulasan sendiri, kalian bisa memberi bintang, kepada kami bisa memberikan komentar. Anda bisa verifikasi teman-teman di sini. Selanjutnya yaitu verifikasi pembayaran. Di sini nanti akan muncul nomor, nama user, nama barang, harga, dan tinggal diverifikasi teman-teman. Kemudian ada verifikasi ulasan user. Kurang lebih sama seperti tadi, nama user, bintang berapa, komentarnya apa, lalu tinggal diverifikasi teman-teman. Kita masuk ke struktur program yang diperoleh. Kemudian ini adalah struktur chatnya teman-teman. Ampas.com ini memiliki ini ada pengolah user, ada pengolah service, pengolah galeri, pengolah produk, dan ulasan. Di sini kalian bisa lihat ada pada bagian pengolahan user, login, tambah user, tambah data user, hapus data user, lihat data user, kemudian logout. Begitu juga dengan yang lainnya teman-teman. Kita lanjut saja. Di sini ada kemudian di sini ada dekomposisi modul logikanya teman-teman. Ada pengolah data user, kemudian pengolah service, pengolah galeri, dan sebagainya teman-teman. Kita masuk di komposisi fungsional modul. Di sini yaitu ada nomor modul, kemudian fungsi proses, data input, data output, keterangan. Contoh seperti daftar. Daftar ini berisikan daftar input yaitu username, email, password, konfirmasi password, alamat email, dan nomor telepon. Kemudian memiliki output status registrasi pengguna, keterangan fungsi ini sebagai proses registrasi pengguna. Begitu juga dengan yang lainnya teman-teman. Ada login, ada tambah ubah hapus data user, ada logout, dan sebagainya. Kita masuk ke bab 5, perancangan antarmuka. Pada bagian 5.1 ada aturan rancangan antarmuka yang terdiri dari header, footer, warna, font, scrolling, ukuran, dan resolusi layar. Di sini pada bagian footer, bagian header, bagian header berisi nama web yaitu Ampas. Kemudian di sini ada juga footer, ada menu, dan sebagainya teman-teman. Kemudian masuk ke daftar antarmuka pemakai. Di sini ada daftar login. Daftar ini terletak di halaman depan, tambah user halaman depan, tambah hapus yaitu setelah admin login, kemudian logout halaman depan, dan begitu dengan yang lainnya teman-teman. Bisa kita lihat pada layar. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke spesifikasi antarmuka. Di sini ada spesifikasi layar utama. Layar utama dari website Ampas itu seperti ini teman-teman. Dan mungkin akan mengalami pembaruan ya teman-teman. Kemudian di sini ada ID objek, ada jenis, ada keterangan. Di objeknya sendiri yaitu ada header, ada footer, home, produk, service, galeri. Kemudian ada jenis dan keterangannya teman-teman. Kemudian kita masuk ke from daftar teman-teman. Di sini tampilan dari daftarnya teman-teman. Kemudian ada deskripsi objeknya. Objeknya ada nama, user, email, password, konfirmasi password, alamat, nomor telepon, submit, dan lainnya. Kemudian ada jenisnya teman-teman. Lanjut kita masuk ke from produk. Di sini tampilannya teman-teman. Nanti kita tinggal klik, kita pilih dari masing-masing produk teman-teman. Objeknya ada laptop, handphone, printer, komputer. Oke, langsung kita masuk ke selanjutnya itu from service. Di mana di sini layanan service tersedia ada
perangkat yang kita ingin servis, kemudian ada mereknya, kita bisa menulis kerusakannya. Kemudian di sini kita bisa konfirmasi servis, kemudian kita bisa konsultasi ke teknisi, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke info teknisi dari Ampas. Jika kita klik pada bagian konsultasi, maka akan muncul nama teknisi, spesialis dari teknisi tersebut, terus ada kontak dari teknisi tersebut. Kita tinggal kirim pesan untuk berkonsultasi. Di sini ada deskripsi objeknya. Kemudian pada form input ulasan, di sini kalian bisa memberikan bintang, memberikan komentar, lalu kita bisa verifikasi kita telah melakukan ulasan. Di sini ada deskripsi objeknya, ada beri bintang, komentar, verifikasi, dan ada pembatalan. Kemudian ada verifikasi pembayaran. Di sini contoh ada Sabil dengan barang laptop harga 6 juta, nanti tinggal diverifikasi. Dengan objek ada nama, barang, harga, status, verifikasi. Kemudian masuk ke form verifikasi ulasan. Di sini contohnya ada Ibnu memberi bintang 5, kemudian memberikan komentar, nanti akan tinggal diverifikasi oleh admin. Kemudian ada objek, ada nama, bintang, komentar, status, verifikasi. Selanjutnya kita masuk ke pesan form yang harus diisi. Nah, jika kita melewati username maka akan ada peringatannya, teman-teman. Nah, di sini ada objeknya, ada username, password, dan login. Kemudian ada pesan sign in terlebih dahulu atau diharuskan untuk mendaftar dahulu, teman-teman. Ini adalah pesan peringatan. Nah, kemudian ada deskripsi objeknya. Kemudian ada pesan login gagal. Jadi ini jika login gagal maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Kemudian jika berhasil mendaftar, yaitu akan tampil seperti ini, teman-teman. Ini tandanya registrasi telah berhasil. Kemudian kita masuk ke bab 6, perancangan prosedural. Di sini ada koneksi DB, melakukan koneksi database pada server. Jika koneksi berhasil akan menghasilkan nilai true, jika gagal akan menampilkan pesan error. Deskripsi masukan tidak ada, deskripsi keluaran juga tidak ada. Kemudian ini ada algoritmanya, teman-teman. Di sini ada var database string, var user string, var password string, kemudian var count integer, dan lain sebagainya, teman-teman ya. Bisa kita lihat di layar. Kemudian pada from daftar, yaitu membandingkan masukan user ID dan password dari user dan menghasilkan data login pada cookies, serta pesan login berhasil. Jika berhasil, jika gagal akan menampilkan pesan login gagal. Kemudian di sini ada deskripsi masukan. Di sini ada nama lengkap, yaitu bertipe data string, jenis kelamin string, email string, dan yang lainnya, teman-teman. Kita masuk ke deskripsi keseluruhan, tidak ada. Kemudian ini ada algoritmanya, teman-teman. Di sini ada var level, username, yang kita masukkan, alamat, email, password, konfirmasi, nomor telepon, bertipe data string. Kemudian di sini ada pada layar, teman-teman, bisa kita lihat algoritmanya. Di sana if password sama dengan konfirmasi password, maka dia akan return password yang Anda masukkan tidak sama. Seperti itulah, teman-teman. Kemudian from daftar, yaitu membandingkan masukan username, password dari user dan menghasilkan data daftar pada cookies. Akan menampilkan berhasil jika berhasil, jika gagal akan menampilkan error. Kemudian deskripsi masukan, ada username bertipe data string, kemudian password string, ada deskripsi keseluruhan tidak ada, dan ini adalah algoritmanya, teman-teman.
Oke teman-teman, itulah penjelasan dari DDPL yang kami buat dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.